Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berekspresi kini menyimpan ancaman serius, terutama bagi anak-anak. Data terbaru mengungkap sedikitnya 70 anak di Indonesia terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Paparan ini tak selalu datang secara terang-terangan. Ia hadir lewat potongan video, permainan daring, grup percakapan tertutup, hingga narasi kebencian yang dibungkus sebagai hiburan atau ideologi heroik. Tanpa disadari, anak-anak perlahan diseret masuk ke dunia kekerasan, intoleransi, dan pola pikir radikal. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap narasi kekerasan dan intoleransi. Minimnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta masifnya konten berbahaya memperbesar resiko tersebut. Lantas seberapa serius ancaman ekstremisme digital bagi anak-anak? Dan apa langkah konkret yang harus dilakukan negara, platform digital, serta orang tua untuk melindungi generasi muda? Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location pemirsa, kali ini langsung di halte Transjakarta Bundaran HI Astra. Pemirsa, bahwa baru-baru saja Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 mengungkapkan bahwa ada 70 anak di Indonesia yang terpapar paham ekstremisme atau radikalisme yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan yang paling tertinggi di DKI Jakarta dengan dari 70 diantaranya 15 orang diantaranya merupakan anak-anak di DKI Jakarta dan tersebar di seluruh Indonesia sisanya. Kepolisian menyebut ada beberapa faktor yang akhirnya membuat anak-anak ini terpapar paham ekstremisme atau radikalisme. Salah satunya adalah faktor psikologis dan juga faktor lingkungan atau sosial. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama Bapak Jasra Putra selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, kemarin Densus 88, Mabes Polri dan BNPT telah merilis begitu Pak, ada temuan 70 anak di Indonesia ini terpapar paham radikalisme. Kalau dari KPAI melihatnya seperti apa Pak fenomena ini? Ya, ini kan tepat hari Jumat ya Mbak Putri ya. Ada peristiwa pas sholat Jumat itu di SMA 72 ya. Terjadi peledakan bom molotov ya, dan korbannya ada 90 anak. Maka dari peristiwa ini sebetulnya kepolisian dan termasuk juga Densus mengembangkan gitu ya. Jadi kalau tidak terungkap peristiwa 72, maka kita tidak tahu jaringan dalam katakanlah di true crime community itu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini kita melihatnya adalah fenomena gunung es. Kita tahu bahwa anak-anak kita pada hari ini sudah berada di media sosial gitu ya. Maka oleh sebab itu kita KPAI menyampaikan kepada kepolisian dan termasuk juga kementerian lembaga agar peristiwa ini dikembangkan lebih jauh gitu ya. Karena ada 27 semacam WA group atau dalam bentuk jaringan ya yang sejenis dengan true crime community ini. Nah, yang kedua kita melihat dari peristiwa ini dari 70 anak ini ya tentu langkah yang selanjutnya adalah bagaimana terkait rehabilitasinya, pendampingannya, termasuk setelah kita identifikasi, kita mengistilahkan ada 3B. Jadi kondisi anak yang rentan yaitu 3B itu satu broken home gitu ya, keluarga yang situasi pengasuhan yang tidak kuat dan bahkan bercerai gitu ya. Kemudian B kedua adalah broken heart gitu ya, situasi di mana anak-anak usia 11 sampai 18 tahun ini kan usia-usia yang penuh kegalauan, kemudian mencari jati diri, kemudian ketika ada masalah saja sedikit, ada tempat yang bisa nyaman, termasuk juga jaringan kejahatan ini yang pada akhirnya seolah-olah memvalidasi dari kebutuhan anak ini. Nah, B yang ketiga adalah broken dream gitu ya. Ada situasi cita-cita anak-anak kita, saya mau jadi apa, kemudian mau kemana dan seterusnya, itu tidak bisa dijawab, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan anak kita. Nah, yang ketiga kita melihat kasus ini adalah tentu mitigasinya harus dikuatkan gitu ya, karena dalam peraturan yang ada baik Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian PP 78 tahun 2021 gitu ya,
itu harus dilakukan secara cepat gitu ya. Kemudian pendampingan pada keluarga, kemudian pencegahan jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bergerak gitu ya. Di hulu ya, yang saya kira tidak mudah, isu keluarga yang harus dibenahi juga. KPAI 15 tahun yang lalu mendorong kepada DPR agar segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan, agar isu keluarga ini atau isu privat ini bisa dicegah lebih awal, bisa dibenahi lebih awal. Karena kalau kita lihat kasus yang 70 ini sebetulnya sudah di ujung. Kasus-kasus anak ini kita lihat seolah-olah ya seperti pemadam kebakaran, Mbak Putri. Pak, tadi sebelum kita berbicara mengenai pencegahan atau langkah preventif penanganan begitu, tadi Bapak menyebutkan ada 3B, broken home, broken dream, dan broken lainnya begitu ya Pak. Apakah memang kelompok anak-anak yang termasuk dalam 3B ini merupakan kelompok rentan Pak yang bisa terpapar ekstremisme? Iya, tentu ini kelompok rentan ya. Yang kelompok rentan misalnya soal broken home ya. Data KPAI dari 2000 aduan sepanjang 2025, 60%-nya adalah isu keluarga. Isu keluarga yang dimana anak-anak kita dari dampak perceraian, terjadi perebutan hak asuh, penelantaran, kemudian termasuk juga pembuangan bayi gitu ya. Dan juga terjadi kasus-kasus KDRT yang sebetulnya ini ranah privat. Dan sampai detik ini tidak ada satupun baik per orang maupun lembaga yang bisa masuk ke ranah privat ini. Sehingga semua program-program isu keluarga, isu soal terorisme dan seterusnya itu lumpuh ketika ada di situasi privat ini. Nah, oleh sebab itu kita melihat data-data yang sangat besar yang isu keluarga ini harus dibenahi satu aspek. Kemudian di aspek lain adalah soal hilir gitu ya. Soal industri candu. Ada game online, pornografi, kemudian ada bentuk-bentuk kekerasan seperti kelompok ini gitu ya. Kemudian termasuk juga judi online gitu ya. Jadi dua hal ini harus ditangani hulu hilir gitu ya, sehingga anak-anak kita tidak terdampak dari situasi itu. Nah, kemudian soal broken dream gitu ya. Anak-anak kita hari ini sudah terpapar dengan informasi yang sangat luar biasa, baik positif maupun negatif. Konvensi Anak menyatakan negara berkewajiban untuk menghadirkan informasi yang layak bagi anak. Dari jaringan true crime community ini kan negara seolah-olah tidak mampu memitigasi, walaupun tentu kita apresiasi ya Densus 88 kepolisian bisa mencegah lebih awal gitu ya. Tentu kita berharap cyber patroli ke depan harus diaktifkan gitu ya, karena tentu kejahatan-kejahatan anak ini terus model dan modusnya terus berkembang di ranah daring ini. Nah, kemudian soal broken heart gitu ya, soal bagaimana kegalauan anak-anak kita gitu ya. Kalau kita lihat anak-anak ini kan lebih aman dia bercerita dengan temannya dibandingkan dengan orang tuanya, karena orang tuanya mungkin tidak dalam situasi pengasuhan yang baik gitu ya, suka marah gitu ya, kemudian membandingkan dan bahkan mengalami perundungan dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu yuk kita bergerak, bangsa Indonesia bergerak untuk memastikan bagaimana 84 generasi emas kita ini memang betul-betul didukung dengan lingkungan yang aman dan nyaman gitu, Pak. Oke. Pak, kemarin Densus 88 ini menyebut bahwa telah melakukan beberapa langkah begitu terkait dengan peristiwa 70 anak yang terpapar ekstremisme ini, salah satunya adalah penanganan prioritas bagi anak-anak yang sudah terpapar. Kalau KPAI melihatnya seperti apa Pak penanganan prioritas ini dan seharusnya apa yang dilakukan? Ya, di PP Perlindungan Khususnya ada beberapa langkah gitu ya. Pertama, dilakukan secara cepat ya, misalnya terkait rehabilitasinya. Tentu ada pendamping psikologisnya ya yang harus dipulihkan dan harus disampaikan mana itu kekerasan, mana itu kejahatan, dan jangan dinormalisasi gitu ya. Ini penting gitu ya. Jadi kasus yang diungkapkan oleh Mabes Polri ini tentu pembelajaran yang sangat luar biasa pada keluarga kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai paham-paham ideologi Pancasila, NKRI gitu ya. Tentu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak melalui media platform yang dimana anak-anak kita banyak di sana seperti game gitu ya. Kemudian platform-platform lain gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana dukungan keluarga gitu ya. Karena kalau kita jujur, dari 24 jam waktu anak yang bisa memantau setiap saat itu adalah keluarga. Maka fungsi-fungsi keluarga itu penting ya. Fungsi pengasuhan, soal kasih sayang, kedekatan, kelekatan, literasi digital gitu ya. Kemudian anak juga begitu ya, diberikan pemahaman gitu ya. Kalau memang memperoleh foto atau video gambar kekerasan atau
foto-foto yang tidak layak, dia harus melapor kemana gitu ya. Kemudian keluarga juga harus terbuka komunikasinya gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu, apalagi usia 11-17 tahun ini kan butuh teman curhat, butuh atas kegalauan dia itu butuh jawaban gitu ya. Dan termasuk juga ya tulisan-tulisan yang hari ini sangat luar biasa itu kan tidak bisa kita cegah ya. Kalau kita perspektifnya hanya mencegah gitu, hanya melarang, tidak ada memberikan informasi yang pilihan-pilihan informasi yang baik gitu ya, maka tentu anak-anak kita pada akhirnya dibawa ya, atau dipengaruhi oleh informasi-informasi negatif ini gitu Pak. Oke, Pak, satu yang menarik perhatian begitu, tidak hanya di grup True Crime Community ini, tetapi ada 27 grup lain yang serupa begitu Pak. Lantas seperti apa sih Pak mereka-mereka ini begitu bisa dengan mudahnya menjangkau anak-anak dengan paham-paham ataupun konten-konten yang berbau ekstrim ini Pak? Ya, ini kan algoritma Pak. Algoritma itu akan bisa melihat ya, ketika dia memberikan informasi mungkin secara umum dulu gitu ya, informasi-informasi terkait kekerasan gitu ya, itu kan akan bisa dilihat di algoritma itu terkait ketertarikannya, kemudian berapa lama dia membaca, itu kan bisa dilihat oleh penjahat-penjahat anak ini. Nah dari situlah dia memprofiling dan mencoba menggeser kepada grup yang terbatas atau privat, maka di situ dia melancarkan atau mendoktrin ya informasi-informasi yang tidak layak itu gitu ya. Nah kalau ini secara jangka panjang itu dibiarkan, maka anak pada akhirnya menormalisasikan situasi itu. Apalagi di diri anak itu ada problem, ada kerentanan gitu ya. Nah lalu dia akan memvalidasi atau menormalisasi dengan situasi itu. Nah oleh sebab itu saya kira ini upaya pencegahan harus penting dilakukan. Cyber patroli harus dilakukan secara sistematis ya, sebagaimana kejahatan anak yang sistematis yang dilakukan oleh bahkan yang bisa jadi terafiliasi dengan jaringan global gitu ya. Nah oleh sebab itu tentu negara tidak boleh kalah gitu. Kita punya kepentingan, punya kewajiban terkait menyelamatkan generasi emas kita ini gitu. Gimana dampaknya bagi anak-anak, dan tadi juga disebutkan dari beberapa warga begitu Pak bahwa peranan dari orang tua, sekolah dan juga negara ini perlu hadir begitu untuk menghindari hal-hal tersebut. Terakhir Pak, pesan dari KPAI terhadap fenomena ini dan apa saja peran sebagai orang dewasa yang tidak boleh luput dari anak-anak agar terhindar dari hal tersebut. Ya tentu pesan kita pertama bagaimana keluarga bisa berfungsi ya, dan juga dunia pendidikan juga bisa rumah kedua bagi anak-anak kita. Di samping tentu pemerintah punya kewajiban untuk memastikan internet yang aman ya, internet yang sehat bagi anak-anak kita. Yang kedua tentu berangkat dari kasus ini, bagi KPAI satu kasus itu sudah banyak, ini ada 70. Saya kira ini adalah kasus yang luar biasa, dan oleh sebab itu upaya pencegahan secara sistematis, karena ini adalah di internet ya, tentu upaya harus sistematis ya, dan melibatkan jaring internasional, maka tentu negara ya tentu tidak boleh kalah dengan situasi ini. Nah yang ketiga tentu literasi digital perlu dibangun baik pada anak, pada keluarga, kepada kita semua, sehingga anak-anak dimanapun berada tetap dalam lingkungan yang mendukung Mbak Putri. Lantas himbauan untuk pemerintah sendiri Pak untuk membatasi konten negatif ini seperti apa? Ya, tahun ini kan PP Tunas berlaku ya, terkait pembatasan bahwa anak-anak boleh memiliki akun media sosial usia 13 sampai 17 tahun. Dan itu ada klasifikasinya, tapi ada di ujungnya adalah konfirmasi orang tua. Nah, tantangan kita adalah orang tua kita hari ini kan kadang-kala berjarak dengan teknologi. Orang tua kita pada hari tidak mau pusing dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan bagaimana pengasuhan di era digital gitu ya, bahwa dampak-dampak positifnya ada, tentu dampak negatifnya seperti ini. Nah tentu mitigasi ini penting kita lakukan. Nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana misalnya pemerintah juga dengan perpres ya terkait peta jalan tata kelola anak di ranah daring ini perlu disosialisasikan, perlu dilaksanakan. Di sana ada keterlibatan kementerian dan lembaga, Pemda, masyarakat, baik upaya pencegahan, penanganan, dan termasuk juga upaya-upaya lain ya agar anak-anak kita tetap mendukung pada lingkungan yang aman gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI bahwa harus ada ruang aman dari keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dengan tata kelola ruang digital yang aman begitu ya Pak untuk anak-anak kita di Indonesia ini. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai bagaimana dampak konten media sosial ini berpengaruh terhadap paham bagi para anak-anak yang ada di Indonesia. Dan kita akan kembalikan ke studio, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.